Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan binatang-binatang yang fasik, di antaranya adalah tikus, maka kita masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu tentang hukum jual beli kucing dan anjing. Sekali lagi, kita akan membahas sebuah hadis yang di dalamnya ada pembahasan tentang hukum jual beli kucing dan anjing. Hadisnya adalah nomor 668. Wa an Abi Zubair qala sa'altu Jabiran an thamanis sinnaur wal kalbi faqala zajaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an dzalika rawahu muslimun wan nasa'i wa zada illa kalba saydin. Dari Abu Zubair, beliau mengatakan, aku bertanya kepada Jabir ibn Abdillah, yaitu seorang tabi'i, bertanya kepada seorang sahabat Nabi. Demikianlah orang dahulu mencari orang-orang yang memang dekat dengan Nabi, karena mereka menganggap bahwa orang yang dekat dengan Nabi itu lebih paham tentang hukum, dan memang demikian adanya. Jadi kalau ada masih dijumpai sahabat Nabi yang masih hidup, sementara mereka generasinya rata-rata adalah generasi berikutnya, itu para tabi'in, maka mereka akan memuliakan sisa-sisa generasi sahabat Nabi radhiyallahu anhum, dan mereka menjadikan kesempatan bertemu mereka untuk bertanya-tanya tentang hukum agama. Jadi mereka ini tidak gampang-gampang menghukumi sesuatu. Mereka akan mencari siapa yang paling dekat kepada kebenaran, ya, tidak asal-asalan. Demikianlah juga disebutkan oleh para ulama, kalau kita belajar pun juga demikian. Belajar agama tidak asal-asalan, karena kita belajar agama ini untuk memperbaiki akhirat kita. Kalau kita untuk memperbaiki dunia kita itu pilih-pilih, kalau untuk memperbaiki dunia ini kita selektif, untuk kebahagiaan dunia saja kita harus pilih-pilih dan selektif. Contohnya, kalau kita sakit, maka kita mencari ahlinya untuk memperbaiki dan mengobati penyakit kita. Tidak cukup hanya seorang tabib, tapi dicari orang yang paling pengalaman dalam hal medis. Bila perlu mencari yang spesialis. Kalau kita memiliki alat rumah tangga, misalnya mesin cuci rusak, kita akan mencari orang ahli
dalam bidangnya untuk memperbaiki mesin cuci kita. Demikian pula kalau kita punya handphone, kita akan cari orang yang bisa memperbaiki kerusakan handphone kita. Tidak sembarang-sembarang. Padahal itu hanya untuk kenikmatan dunia. Apalagi tentang kenikmatan yang sampai berlanjut ke akhirat, maka mestinya orang Islam lebih selektif, pilih-pilih belajar agama dari orang-orang yang jelas-jelas memiliki ilmu agama yang benar. Jadi tidak sembarang-sembarang. Tapi sekarang banyak orang yang mengikuti hawa nafsunya. Belajar agama sembarangan. Belajar agama kepada orang-orang yang penting cocok, yang penting enak, yang penting nyaman. Ini jelas keliru. Nah, Jabir ditanya tentang jual beli sinnaur dan anjing. Sinnaur itu adalah salah satu jenis kucing, al-qit atau qittah. Jadi Jabir ditanya tentang hukum jual beli kucing dan anjing. Boleh nggak kira-kira? Maka Jabir, sahabat Nabi, beliau menjawab bukan dengan akal. Ya, dia tidak mengatakan, oh menurut saya begini, tidak. Kalau masalah hukum agama, pasti para sahabat Nabi akan merujuk kepada Rasulullah. Apa kata Jabir? Beliau mengatakan, faqala zajara Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang keras akan hal itu. Zajara itu lebih parah daripada naha. Kalau naha, yanha itu artinya melarang. Tapi kalau zajara itu lebih keras melarangnya. Jadi Nabi ternyata melarang keras jual beli kucing dan anjing. Ini maksudnya. Jadi Jabir mengangkat sebuah dalil dari Rasulullah SAW bahwa Rasulullah melarang keras jual beli kucing dan anjing. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Nasai. Lalu ada tambahan dari Imam Nasai, yaitu kalimat kecuali anjing buruan. Artinya kecuali anjing yang dipakai untuk berburu, maka ada rukhsah dalam tambahan riwayat. Namun dengan catatan tambahan riwayat ini disepakati kelemahannya. Ya, Imam Nawawi menukil bahwasanya mujma'un ala dha'fihi bainal muhaddithin. Jadi tambahan kecuali anjing untuk berburu ini boleh dijual belikan, maka ini tambahan riwayat yang disepakati oleh para ahli hadis, pakar hadis, bahwa tambahan itu tidak kuat atau lemah. Artinya di sini nggak ada perselisihan tambahan riwayat ini, sehingga tambahan riwayat ini tidak boleh dipakai. Kembali kepada hukum asal yang disepakati dan riwayat Muslim, yaitu dilarang dan Rasulullah melarang keras jual beli apa tadi? Kucing dan anjing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, di sini para ulama menyebutkan haram hukumnya jual beli kucing dan anjing. Kucing semua jenisnya. Kalau anjing diperselisihkan oleh para ulama. Kita bahas kucing dulu. Kucing dilarang diperjualbelikan, apapun namanya, jenisnya pun bagaimana. Karena Nabi SAW tidak pernah memberikan perincian. Nabi melarang keras jual beli kucing, artinya semua jenis kucing. Baik kucing itu kucing kampung, atau kucing Persia, atau kucing Anggora, atau kucing apa lagi? Antum kenal nggak macam-macamnya kucing? Nah, yang suka pelihara kucing, apa jenisnya? Yang paling disuka apa? Nah, kucing Australia, ya, dan lain sebagainya. Sama. Baik itu kucing yang galak maupun tidak galak. Kan kucing ada yang galak, nyerang kadang-kadang. Maka semuanya dilarang memperjualbelikan. Ini yang pertama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Kenapa sampai haram? Kenapa sampai haram? Karena larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi melarangnya. Sudah. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Sudah. Karena Nabi melarangnya. Dan hukum asal larangan adalah haram. Kemudian tidak ada dalil yang lain yang memalingkan dari hukum asal. Tidak ada dalil yang lain yang memalingkan dari hukum asal. Jadi sekiranya antum mendengar Nabi melarang keras, lalu kemudian antum mengatakan, oh tidak haram, kira-kira murka enggak Nabi? Jelas murka. Maka dari itu, ketika hukum asal larangan itu haram dan tidak ada dalil yang lain yang memalingkan hukum asal, maka jual beli kucing, segala jenisnya kucing haram hukumnya. Taib. Meskipun banyak para ulama yang mengatakan makruh. Ada banyak para ulama yang mengatakan makruh hukumnya jual beli kucing. Apa alasannya? Kalau kita tinjau alasannya, mereka mengatakan karena jual beli kucing ini babnya adalah masalah adab saja, sopan santun, ya, adab. Maka larangan itu dibawa kepada makna makruh. Tetapi pendapat ini lemah. Kenapa lemah? Karena hukum asal larangan itu adalah haram dan tidak ada satupun dalil yang lain yang memalingkan dari hukum asal ini. Kalau ada orang mengatakan, Ustaz, saya jual beli kucing, saya punya usaha ternak kucing, Anggora misalnya, dan itu bermanfaat, alhamdulillah. Dan supaya apa? Ketika berhasil saya hasil ini, saya bisa menafkahi anak istri, juga bisa pergi haji. Ya, masa sih haram? Kan bermanfaat. Kita katakan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli kucing dan melarang keras. Nanti kalau di akhirat kita ditanya oleh Nabi SAW, kenapa kamu jual beli kucing? Kita jawab apa kira-kira? Padahal aku telah melarang keras, kata Rasulullah. Maka sebaiknya kalau ada di antara kita yang usahanya ternak kucing dan jual beli kucing, maka kalau bisa ditinggalkan. Kenapa demikian? Meskipun bermanfaat, tapi ingat rezeki Allah itu ada dua jalan. Ya, jalan halal, jalan haram, dan Allah memberi pilihan. Sementara jual beli kucing adalah rezeki yang haram, yang jika diambil, jika dimakan, jika digunakan, maka memang manfaat tetapi tidak berkah. Sementara orang yang kerjaannya halal, maka meskipun kadang sedikit tapi berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih baik sedikit tapi berkah daripada banyak tidak berkah. Dan lebih baik lagi kalau misalkan kita punya banyak berkah, lebih manfaat. Ya. Yang penting kita harus segera meninggalkan pekerjaan haram apapun meskipun itu dirasa nyaman atau bermanfaat. Karena kadang-kadang kita ini mendapatkan rezeki yang haram, tapi kita merasa nyaman, padahal itu dilarang, seperti riba, seperti riswah, suap menyuap, seperti jual beli gharar, penipuan, dan lain sebagainya, nyaman. Tapi ingat, itu tidak akan berkah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita katakan pendapat yang kuat, jual beli kucing dengan semua jenisnya, hukumnya adalah haram. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hadis ini ada isyarat keharaman binatang kucing. Ya. Haram binatang kucing. Artinya apa? Kucing bukan makanan yang halal. Kenapa demikian? Ada sebuah hadis, innallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu. Allah itu apabila mengharamkan sesuatu maka akan mengharamkan jual belinya. Sesuatu yang diharamkan maka diharamkan jual belinya. Sesuatu yang diharamkan jual belinya, haram juga memakannya. Dan memang ternyata selain ada hadis ini, maka ada hadis yang lain. Rasulullah SAW mengatakan, ya, bahwasanya kullu dzinabin minas sibai akluhu haram. Semua binatang yang bertaring lagi buas maka haram dimakan.
Makanya para ulama mengatakan kucing termasuk kategori ini, binatang yang bertaring. Coba lihat, buka mulutnya itu, bertaring. Bahkan taringnya digunakan untuk memangsa. Jadi meskipun dia itu jinak di rumah, tapi kalau lihat makanannya, apalagi binatang-binatang hidup, dia akan menerkam. Dengan apa? Dengan taringnya. Melihat tikus diterkam, melihat binatang-binatang kecil diterkam, keluar aslinya. Ya, maka dalam Islam binatang yang buas lagi bertaring, ya, itu adalah haram untuk dimakan. Karena tadi sifatnya yang buruk. Dan semua binatang demikian haram, seperti misalnya singa, ya, itu haram, serigala dan lain sebagainya. Karena dalam kategori bertaring dan buas. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berikutnya disebutkan oleh para ulama, ini sebuah isyarat bahwa boleh memelihara kucing. Hukumnya boleh, bukan dianjurkan, bukan sunnah, bukan wajib. Kenapa boleh? Yang tidak boleh itu jual beli. Nah, ada isyarat boleh-boleh saja orang Islam memelihara kucing. Sekali lagi hukumnya boleh. Jadi bukan sunnah. Kalau sunnah kan dianjurkan. Ini boleh, sekedar boleh. Nah, kalau itu sekedar boleh, maka catatan yang penting, jangan sampai kemudian sampai menggeser yang lebih penting. Jangan sampai mengabaikan sesuatu yang lebih penting. Jangan sampai mengabaikan sesuatu yang wajib atau bahkan sunnah. Ini kategorinya. Ya, ini patokan kita ini melaksanakan yang boleh, maka yang boleh itu dilakukan boleh, tapi jangan sampai mengabaikan sesuatu yang lebih penting. Apa saja yang boleh? Tidak hanya memelihara kucing. Ya, seperti kita boleh istirahat. Ya kan? Kita boleh misalnya makan, kita boleh minum, kita boleh bersantai. Semuanya boleh. Tapi yang boleh ini dilakukan, jangan sampai kemudian melalaikan yang wajib atau yang sunnah. Kita boleh tiduran, baik itu siang, sore, malam. Tapi ingat, kalau ada kewajiban jangan sampai dilalaikan. Demikian pula memelihara kucing. Ini dibolehkan karena apa? Yang pertama alasannya karena tidak ada larangan. Satu, boleh memelihara kucing. Alasan yang pertama karena tidak ada larangan dan ini urusan dunia. Yang kedua, sebagian sahabat Nabi ada yang senang dengan kucing. Sebagian sahabat Nabi, ya. Siapa itu? Abu Hurairah. Abu Hurairah ini mengembala kambing, tapi dia ini punya, yaitu atau ketika dia mengembala kambing sambil bermain dengan kucing, ya. Kemudian ketika menjelang malam diletakkan di atas pohon, lalu balik ke rumahnya. Begitu hampir setiap hari, sampai dikenallah dia itu dengan Abu Hurairah, yaitu si bapak kucing atau orang yang suka dengan kucing. Dan Rasulullah SAW tahu, ternyata Rasulullah tidak melarangnya. Bahkan Rasulullah pun juga ikut memanggil dengan panggilan orang yang suka kucing, Abu Hurairah. Abu Hurairah, Hurairah itu kucing, Abu itu bapaknya atau orang yang suka. Hurairah kucing. Rasul pun ikut memanggilnya. Sehingga ini menunjukkan kepada kita bahwa memelihara kucing termasuk boleh. Alasan yang kedua, selain tidak dilarang, Rasulullah juga pernah membiarkan sahabatnya yang senang dengan kucing. Yang ketiga alasannya, dalam sebuah hadis yang muttafaqun alaih, hadis yang muttafaqun alaih, Rasulullah pernah mengatakan, dakhalatil mar'atu an-nara fi hirratin habasatha. Ada seorang wanita masuk neraka sebab dia mengurung kucing, ya. La hiya at'amatha wala hiya tarakatha ta'kulu min khashasil ardi. Kucing ini mati karena dikurung, dia tidak kasih makan dan tidak dilepaskan supaya makan benda-benda yang ada di bumi. Hadisnya muttafaqun alaih. Mati, lalu dia apa? Diazab. Para ulama mengatakan ini menunjukkan kepada kita bahwa satu, orang yang memelihara kucing tapi kemudian dengan dipelihara itu tidak diberikan haknya,
maka mati, maka dosa dan masuk neraka gara-gara ini. Lalu mafhumnya kebalikannya, berarti apabila memelihara kucing kemudian dirawat dan diberikan haknya, maka ini boleh. Karena yang nggak boleh, yang diancam neraka itu adalah ketika tidak memberikan haknya. Apa haknya kucing? Makan. Itu paling tidak diberikan makanan. Ya, apakah harus diberikan pakaian, tempat tinggal? Itu manusia. Ya, kalau kita memelihara anak yatim, kita punya budak, ya harus kasih makan, tempat tinggal, pakaian. Tapi kalau binatang yang dipelihara, maka diberikan haknya paling tidak makanan. Adapun tempatnya, maka tempat yang layak biasanya bagaimana, itulah yang diberikan. Makanannya pun makanan yang layak diberikan, apa biasa dimakan itulah yang diberikan. Pakaian, tidak ada pakaian, karena kucing dan hewan pun tidak berpakaian. Makanya para ulama mengatakan, kalau kita ingin memelihara hewan, maka pelajari dulu apa makanan kesehariannya. Supaya apa? Supaya dia tidak mati gara-gara kita salah ngasih makan. Ya, kucing makanannya apa? Apa kira-kira? Nah, makanannya apa? Makanannya ya makanan-makanan, kalau tidak bisa menangkap tikus misalnya, ya makanan yang ada, mungkin makanan kita sebagian dicampuri dengan ikan dan lain sebagainya, ya itu. Atau mungkin kalau memang ada di pasaran produk-produk yang sifatnya memang dikemas siap untuk diberikan kepada kucing, dibuat dari ikan-ikan dan seterusnya, maka itulah yang diberikan. Itu haknya kucing. Minuman bagaimana? Ya kalau perlu minum dikasih minum kadang-kadang, ya. Selain itu maka tidak ada keharusan. Karena memang binatang itu hanya itu yang darurat untuk diberikan. Namun ikhwana fiddin azakumullah, disebutkan oleh para ulama juga bahwasanya perhatikan jangan sampai membahayakan. Makanya syaratnya memelihara kucing itu dua paling tidak. Yang pertama, berikan haknya terutama makanan yang layak, ya. Lalu yang kedua, jangan sampai membahayakan. Misalnya dia punya kucing tapi suka nyakar-nyakar, ya, maka tidak boleh. Karena Rasulullah mengatakan la dharar wa la dhirar, tidak boleh melakukan sesuatu yang bahaya baik untuk dirinya maupun orang lain. Tidak boleh. Makanya ketika para ulama ditanya, fenomena sekarang ini banyak orang-orang kaya raya, terutama di mana? Uni Emirat Arab misalnya, orang-orang kaya itu pada memelihara singa. Singa betulan nih. Ya, singa betulan, singa yang mereka pelihara. Tapi asalnya ya liar gitu loh. Ya, kemudian macan, ya, kemudian serigala, mereka pelihara. Mereka pelihara dan mereka hidup bersama mereka ini. Apa hukumnya? Maka para ulama telah membahas, ya, bahkan ini sudah dibahas oleh para ulama terdahulu. Imam Nawawi pun juga pernah mengatakan bahwasanya apa? Haram hukumnya memelihara binatang-binatang buas yang bertaring. Karena apa? Karena itu akan membahayakan. Kalau tidak pemeliharanya maka orang lain. Ya. Memelihara singa, macan, haram hukumnya. Meskipun dia punya uang, meskipun dia kaya raya, tapi ini hukumnya haram. Kenapa demikian? Karena itu akan membahayakan. Kalau tidak dirinya, maka orang lain. Betapa banyak kejadian pemelihara atau pawangnya singa, macan diterkam sendiri oleh macannya, mati. Bahkan ketika sedang sirkus tampil gitu, keluar asinya. Ketika mungkin kesentuh atau kaget, keluar asinya lalu menyerang, sehingga menggigit lehernya, pawangnya akhirnya mati. Ini imbas kenapa? Melanggar aturan Allah dan Rasulnya. Sama, hampir sama dengan apa yang kita sebutkan saat yang lalu. Orang pada memelihara ular kobra misalnya, karena bagus, karena senang untuk main-main, untuk atraksi dan semisalnya. Ternyata digigit sendiri mati. Ya, mati akhirnya. Itu sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ular itu adalah binatang yang harus dibunuh kalau bisa, sehingga tidak boleh dibiarkan, apalagi dipelihara, apalagi diternakkan, tidak boleh.
Ya. Demikian pula kemarin tikus. Tikus ini binatang haram, disuruh bunuh. Ini kok ada yang malah memelihara. Alasannya apa? Untuk makanan ternak. Ternak apa? Ternak ular. Sama juga haram lagi. Sudah memelihara tikus makanannya ular, ini haram. Memelihara ularnya pun juga haram, double keharamannya. Atau kalau nggak memelihara tikus, beli tikus. Nah, beli tikus kena hadis ini sekarang. Untuk apa beli tikus? Untuk makanan ular. Sudah membeli tikus haram, memelihara ular juga haram. Dan subhanallah banyak orang akhirnya meniru atraksi orang pakai ular kobra, akhirnya dipatuk kemudian sakit atau mati. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka hadis tentang wanita yang masuk neraka gara-gara menyebabkan kematian kucing yang dikurung tanpa kasih makan, maka kebalikannya boleh memelihara kucing atau hewan ya yang tidak membahayakan asalkan diberikan haknya dan tidak membahayakan. Sampai para ulama menjabarkan lagi, demikian pula boleh memelihara misalnya burung. Ada orang suka burung apa? Perkutut, burung kutilang, apalagi burung yang kecil-kecil itu sekarang, lovebird dan lain sebagainya. Ini semuanya boleh, tapi syaratnya apa? 2. Kalau bayar sih enggak ya, berarti 1. Apa itu? Diberikan makanan yang biasa ia makan. Ya. Subhanallah, Islam telah menjelaskan segala sesuatu. Sampai masalah memelihara binatang pun telah dibahas. Ada binatang yang boleh dipelihara, ada yang haram dipelihara, bahkan ada binatang yang dianjurkan untuk pelihara. Apa itu? Kambing. Rasulullah menganjurkan untuk memelihara kambing. Ittakhidul ghanama fa innaha barakah. Yaitu peliharalah kambing karena itu adalah binatang yang memiliki keberkahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berikutnya disebutkan oleh para ulama bahwa anjing pun binatang yang haram untuk diperjualbelikan. Sekali lagi, anjing juga binatang yang haram untuk dijualbelikan. Apakah semua anjing? Jawabannya pendapat yang kuat iya. Meskipun anjing itu adalah anjing yang dirukhsah, diberi keringanan untuk boleh dipelihara. Dulu pernah kita bahas anjing yang boleh dipelihara, anjing apa? Anjing kecil atau besar? Hah? Anjing yang boleh dipelihara anjing apa? Anjing kecil atau besar? Atau anjing galak atau anjing gak galak? Jawabannya, hukum asal memelihara anjing hukumnya haram, dikurangi setiap harinya 1 qirat pahala. Ya, jangan tiru-tiru orang barat. Di rumahnya dikasih anjing, bahkan tidur bersama anjing. Ya. Tetapi Rasulullah SAW memberi keringanan 3 macam anjing boleh dipelihara. Sebagian para ulama mengatakan tapi jangan di rumah, di luar saja, takut menjilatnya. Yang pertama kalbu said, anjing yang dipakai untuk berburu boleh dipelihara. Jadi ada orang yang biasa ke hutan berburu binatang-binatang halal, itu pakai alatnya anjing, bukan panah, bukan tombak, tapi pakai anjing, dilatih dulu. Ya, boleh. Sehingga terlatih, ketika digertak berangkat, dihentikan berhenti. Ketika memangsa, dia tidak akan memakan sedikit pun. Maka ini bukti bahwa anjing itu terlatih. Maka boleh dijadikan alat untuk berburu dan boleh dipelihara. Kedua, anjing untuk masyiyah, kalbu masyiyah, anjing untuk penjaga ternak. Kemudian yang ketiga, kalbu harthin, anjing untuk menjaga kebun atau tanaman. Ini boleh dipelihara, bukan jual beli loh ya, dipeliharanya. Lalu dikiaskan, dianalogikan demikian pula anjing-anjing yang memang sangat-sangat dibutuhkan untuk kemaslahatan bersama. Disebutkan sebagian para ulama, anjing untuk pelacak. Ya. Taib, anjing pelacak itu untuk apa sih gunanya? Untuk melacak pelaku kriminal. Demi apa? Demi terungkapnya kasus-kasus kejahatan. Untuk apa puncaknya? Untuk menjaga harta
jiwa dan keluarga, untuk menjaga nyawa, untuk menjaga harta dan lain sebagainya. Maka kalau untuk berburu saja boleh mencari harta, kan begitu? Maka demikian pula untuk menjaga jiwa, maka jelas lebih boleh lagi. Jadi ini sebagai jawaban, mungkin ada di antara aparat atau rekan-rekan dari anggota kepolisian yang ditugaskan sebagai pelatih atau pemelihara anjing pelacak, lalu bingung, wah ini gimana ini saya memelihara anjing dikurangi pahalanya 1 hari 1 qirot. Jawabannya tidak. Karena menurut para ulama anjing pelacak ini termasuk anjing yang boleh dipelihara. Loh kenapa? Karena untuk menjaga nyawa, mengungkap kejahatan kriminal, sebagaimana dibolehkan untuk dijadikan alat berburu untuk mencari nafkah, maka untuk menjaga jiwa itu lebih boleh lagi. Yang tidak boleh itu untuk hobi-hobian, ya, memelihara anjing di rumah, kemudian untuk senang-senang, ya, untuk biar apa? Biar nanti di rumah kalau datang kemudian disambut anjingnya, kemudian kalau tidur sambil ngelus-ngelus anjingnya, kemudian kalau di rumah main-main sama anjingnya. Ini yang diharamkan dalam Islam. Dan ini termasuk budaya orang-orang kafir yang ditiru oleh orang-orang Islam. Dan orang Islam pasti sebagian mereka ada yang mengikuti jejak orang kafir. Karena Rasulullah mengatakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian sebagian mesti ada yang mengikuti jejak orang-orang kafir. Memelihara anjing, ikut memelihara anjing. Memelihara apa lagi? Ya, memelihara monyet juga. Ya, memelihara buaya, ikut juga. Mengikuti jejak orang-orang kafir. Memelihara tikus, ikut juga. Padahal semua ini binatang-binatang yang tidak layak untuk dipelihara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka inilah pendapat mayoritas para ulama bahwa jual beli anjing itu adalah haram, sebagaimana dikatakan oleh mazhab Syafi'i dan Ahmad, yuharrimani bai'al kalbi mutlaqan. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu haram hukumnya memelihara anjing. Jual beli anjing. Kalau memelihara jelas haram hukumnya jual beli anjing, baik itu anjing yang boleh dipelihara atau anjing yang tidak boleh dipelihara. Jadi kalau ada orang yang ngakunya mazhab Syafi'i kok beli anjing, tanyakan mazhabmu apa sekarang, pindah tak? Imam Syafi'i sendiri mengharamkan jual beli anjing apapun anjingnya. Imam Ahmad juga mengharamkan jual beli anjing apapun anjingnya. Meskipun apa? Meskipun untuk menjaga ternak, meskipun untuk berburu, boleh berburu dengan anjing, boleh menjaga ternak dengan anjing, tapi tidak boleh membeli. Tidak boleh membeli. Terus bagaimana dapatnya? Ya nyari, ya, atau diberi hadiah oleh orang lain. Ya, kalau tidak punya dan dia butuh, bisa meminta atau nyindir. Cuman meminta itu tercela. Ya nyindir. Ya, ketika dia melihat ada temannya punya anjing berburu bagus, cekatan, cepat kalau berburu, dia pun juga pengen berburu dengan anjing dan dia memang punya hobi demikian atau punya kegiatan atau pekerjaan berburu, maka dia menyindir kawannya. Dia mengatakan misalnya, oh iya bagus ya kalau punya anjing berburu, sayangnya saya tidak punya. Nah gitu. Saya ini senang sekali berburu, cuman masalahnya saya nggak punya anjing. Lalu si orang yang punya anjing lebih, dia akan pengertian dan memberikan anjingnya kepada dia sebagiannya. Maka ini boleh. Tidak boleh dengan membeli. Ya. Dan itu mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun memelihara anjing, ada anjing-anjing yang dibolehkan untuk dipelihara. Tapi kalau masalah jual belinya, semuanya tidak boleh jual beli anjing. Anjing apapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan pendapat yang melarang jual beli anjing jenis apapun untuk keperluan apapun, tidak boleh dengan jual beli, ini lebih tepat.
Kenapa demikian? Karena meskipun ada yang boleh dipelihara, tapi tidak mengharuskan bolehnya jual beli. Contoh, tadi sudah kita sebutkan, kucing. Boleh nggak dipelihara? Boleh. Boleh nggak jual belinya? Nggak boleh. Maka anjing juga demikian. Anjing yang boleh dipelihara, anjing untuk berburu, anjing menjaga tanaman, anjing menjaga ternak, boleh dipelihara, tapi tidak boleh dijual belikan. Sama dengan kucing tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana juga boleh memanfaatkan barang haram, boleh memanfaatkan barang haram dulu awal-awal, tapi tetap tidak boleh diperjualbelikan. Ketika Rasulullah mengatakan haram hukumnya memperjualbelikan bangkai, ya kan, memperjualbelikan lemaknya bangkai dan lain sebagainya. Lalu sahabat Nabi menjelaskan, ya Rasulullah, itu dipakai biasa untuk mengecat kapal, untuk minyak lampu, untuk meminyai atau melembabkan kulit-kulit kemah dan lain sebagainya. Boleh nggak Rasulullah dijual belikan? Karena ini manfaat. Rasulullah tetap mengatakan tidak boleh diperjual belikan. Artinya boleh dimanfaatkan, tapi tidak boleh diperjual belikan. Bahkan digunakan minyak lampu dahulu itu. Jadi kalau ada binatang mati, diambil lemaknya dijadikan untuk minyak lampu, tapi tidak boleh dijual. Sebagaimana orang Yahudi dahulu, ketika yang dilarang itu menjual lemaknya bangkai, maka lemak itu kan padat, maka mereka pakai akal, ya, tipu daya, maka lemak itu dicairkan, dikasih bahan apa gitu supaya jadi minyak. Jadi bukan dikatakan lemak bangkai, tapi akhirnya jadi minyak cair lalu dijual. Maka Rasulullah mengatakan orang mereka ini dilaknat. Karena apa? Karena dilarang kok malah dicairkan, dijual, tetap saja dijual, haram hukumnya. Karena itu asalnya adalah lemak bangkai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka disebutkan juga oleh para ulama bahwasanya hadis ini menunjukkan kepada kita Islam adalah agama yang memerintahkan pemeluknya untuk merahmati binatang. Sebagaimana tadi kisah atau apa yang dikatakan oleh Nabi tentang wanita yang diazab gara-gara apa? Gara-gara memelihara kucing atau mematikan kucing secara tidak langsung? Gara-gara mematikan kucing secara tidak langsung. Bukan gara-gara memelihara. Maka kalau memelihara konsekuensinya adalah ngasih makan, ya, ngasih makan. Ini konsekuensinya. Tapi apakah ketika memelihara kucing atau binatang apapun itu harus diberikan hak yang sempurna seperti ketika kita mengayomi anak yatim atau ketika kita punya budak dan lain sebagainya? Jawabannya tidak. Seperti yang dikatakan sebagian orang, jadi kalau memelihara kucing itu harus kasih makan. Ada yang mengatakan lagi harus kasih minum, harus kasih sangkar yang bagus misalnya. Harus dikasih pasangan. Ya, ada yang mengatakan begitu. Kita katakan tidak ada keterangan demikian dari para ulama. Itu akal. Itu menurut dia, tidak ada dalilnya. Jadi para ulama membolehkan memelihara binatang seperti kucing itu yang diberikan haknya terutama dalam makanan. Adapun pasangan maka tidak harus, tidak ada keharusan, yaitu apa? Memberikan pasangan binatang yang kita pelihara, ya. Jadi kalau punya pasangan nanti akhirnya beranak, akhirnya repot, ya kan? Padahal kita maunya adalah senang memeliharanya, hobi gitu loh, ya. Jadi tidak ada keharusan untuk memberikan pasangan, bukan manusia kok dia. Jadi ikhwan fillah azakumullah, tetapi dalam Islam mengajak kepada kita ini merahmati binatang. Buktinya apa? Kalau tidak dirawat sampai mati dikurung, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Konsekuensi kita memelihara binatang adalah merawatnya, memberi kasih sayang kepada mereka. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Disebutkan juga dari hadis ini, para ulama juga mengatakan bahwasanya termasuk konsekuensi memelihara binatang adalah tidak boleh membebani binatang itu dengan sesuatu yang di luar kesanggupannya. Kalau ini bukan kucing, binatang-binatang ternak,
binatang-binatang yang dijadikan sebagai alat bekerja, maka tidak boleh kita kasih beban pekerjaan yang lebih berat dari yang wajarnya. Misal ada orang punya kerbau, dipakai untuk apa? Membajak sawah, terus diforsir tenaganya sampai kurus, haram hukumnya. Ya, apalagi binatang yang dipakai untuk kerja. Nah, sapi, ya dijadikan apa namanya? Dijadikan apa? Sapi? Hah? Apa? Dijadikan alat untuk membajak sawah juga, atau dijadikan sebagai motornya. Kalau dulu ada cikar dulu, tahu antum cikar? Hah? Ada nggak sekarang cikar? Cikar itu seperti gerobak besar, kemudian yang menjalankan ini sapi biasanya sapi dua. Dulu masih kita kecil-kecil masih ada untuk ngangkut pasir, ngangkut batu bata, ngangkut kayu juga bisa. Tapi sekarang nggak ada kayaknya ya. Hah? Nah, ini harus dikasih haknya binatang ini dan tidak boleh dibebani di luar kemampuannya. Misalnya kemampuannya dia mengangkut misalnya 1 ton, ya sudah, tidak boleh dilebihkan. Onta juga demikian. Bahkan Rasulullah SAW pernah dikisahkan dalam sebuah hadis, Abdullah bin Ja'far, ya, tatkala Nabi SAW masuk ke suatu halaman milik seseorang, lalu Rasulullah SAW mendapati seekor onta yang merintih. Subhanallah, onta itu merintih loh. Cuman kadang-kadang kita tidak paham. Artinya apa? Kalau onta itu merintih, maka binatang lain pun juga merintih. Kalau mereka betul-betul kelelahan atau mereka tidak mampu mengerjakan sesuatu yang dipaksakan. Hanya saja kita tidak mengerti bagaimana merintihnya. Ya, sapi pun juga merintih. Bahkan pada zaman Rasulullah SAW, benda-benda itu pun juga merintih. Sampai pernah seonggok kayu yang biasa dipegang Rasulullah ketika khutbah Jumat sebelum adanya mimbar, lalu ketika dibuat mimbar, ditaruh mimbar di depan, kayu yang ditegakkan itu ditinggalkan oleh Rasulullah, menangis, merintih. Bahkan disebutkan dalam hadis Bukhari, menangis seperti suara onta yang sedang melahirkan. Ini kayu. Apalagi binatang-binatang. Cuman kita tidak mengerti bagaimana merintihnya. Kalau masalah bertasbih, ya, semuanya bertasbih. Cuman la tafqahuna tasbihahum, kata Allah Subhanahu wa taala. Kamu sekalian tidak mengerti bagaimana cara mereka bertasbih. Kemudian onta ini merintih, wa dzarifat ainahu, bahkan air matanya mengalir. Ya, ternyata apa? Onta pun juga menangis. Onta juga menangis. Pernah nggak melihat binatang menangis? Apa? Binatang apa? Sapi. Kadang-kadang kita jumpai demikian. Terutama kalau mau dirobohkan atau kalau melihat temannya disembelih. Itu ada yang menangis biasanya. Kadang-kadang begitu. Ya, Allahu a'lam. Nah, onta ini ternyata mengeluarkan air mata menangis. Kemudian Rasulullah mengusap punuknya. Ya, faqala man rabbu hadzal jamal. Rasulullah bertanya, siapa pemilik onta ini? Faja'a fatan minal ansar. Ternyata ada seorang pemuda dari kalangan Ansar. Dia mengatakan, faqala li ya Rasulullah, itu milik saya wahai Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah menegur, afala tattaqiyallaha fi hadhil bahimati allati mallakakallahu iyyaha fa innahu syaka ilayya annaka tuji'uhu, rawahu Muslim. Apakah kamu tidak takut kepada Allah? Karena sesungguhnya ontamu ini, onta yang Allah berikan kuasa engkau terhadapnya ini, baru saja mengeluh kepada aku bahwa engkau telah menyakitinya, membebani dengan beban yang lebih berat daripada kemampuannya. Disuruh apa? Disuruh memberikan haknya, jangan dibebani di luar kemampuannya. Hati-hati, ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, termasuk merahmati binatang adalah apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man ittakhadha syai'an fihi ruhun gharadan.
Muttafaqun alaih. Ini berbicara masalah ahkam al-hayawanat, hukum-hukum berkaitan dengan hewan-hewan. Termasuk bentuk merahmati binatang, jangan sekali-kali binatang hidup itu dijadikan sasaran. Apa maksudnya? Kita mungkin latihan memanah, sunnah, iya, tapi sasarannya jangan binatang hidup. Ya, mentang-mentang sunnah, kemudian dipanai semua burung, tapi nggak dimakan. Ya, ini tidak boleh. Kata Rasulullah, Allah melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang memiliki ruh sebagai sasaran bidikannya. Latihan menembak, latihan memanah, latihan memainkan tombak dan lain sebagainya. Tidak boleh sasarannya adalah sesuatu yang hidup. Jadi kalau memang sasaran, cari sesuatu yang tidak ada ruhnya. Ya kita buat papan, ya, yang bisa menancapkan anak panah. Jangan sampai binatang hidup. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, termasuk Islam mengajarkan kepada kita yaitu merahmati binatang. Kalau binatang itu adalah binatang sembelihan, maka konsekuensinya wajib bagi kita menyembelih dengan cara yang paling baik. Rasulullah mengatakan, fa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Kalau kalian menyembelih binatang, maka perbaikilah cara menyembelihmu. Apa diantara caranya? Pertama, Rasulullah sendiri mengatakan hendaknya mengasah pisau yang akan dipakai untuk menyembelih, mengasah setajam mungkin. Kalau bisa sekali gesek, putus 2 urat lehernya. Awas, ada 2 ya. Kalau 1 kadang-kadang masih hidup, ya. 2 urat lehernya ini yang membuat dia mati kalau disembelih. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh menyembelih ayam tapi tetap hidup sudah disembelih, lalu kemudian timbul khurafat, wah ini ayam sakti, padahal nyembelihnya nggak tepak gitu loh, nggak kena 2 uratnya, ya, yang 1 urat bernafas, yang 1 urat makanan minuman, ya, yang urat bernafasnya tidak putus, ya nggak mati-mati, sehari 2 hari nggak akan mati, bahkan ada yang mengalami sampai sepekan, sudah disembelih. Ternyata yang putus adalah urat makanan saja, sehingga kalau dia makan keluar. Karena tapi urat nafasnya tetap ada, tidak putus, ya dia tetap saja berjalan. Ya, kemudian ada khurafat, dibilang ayam sakti dan lain sebagainya. Tidak benar seperti ini. Nah, termasuk merahmati binatang, kalau menyembelih maka usahakan menajamkan pisau setajam mungkin. Ya. Dan ketika mengasah jangan sampai di hadapan binatang, karena mereka akan tersakiti juga. Ya, sebagaimana tadi binatang itu bisa mengeluh, maka ketika melihat sesuatu yang menakutkan dia akan takut. Buktinya hewan itu tidak akan masuk ke suatu hal yang membahayakan karena memang takut. Mana ada hewan kemudian nyebur air panas, tidak ada, atau masuk ke dalam api. Karena dia tahu ini bahaya, panas, membahayakan dirinya. Itulah binatang, masih lebih baik dari sebagian manusia. Sebagian manusia tahu ini adalah bahaya malah dicoba. Coba sih, panas nggak api, dicoba tangannya, ya dibakar. Narkoba bahaya, dicoba, akhirnya kecanduan. Ya, nah oleh karena itu sekali lagi di antara bentuk merahmati binatang sembelihan adalah mengasah setajam mungkin dan tidak diasah di hadapan binatang tersebut. Kita skors untuk adzan dulu, kita lanjutkan setelah adzan. Allahu a'lam.
Kita sambung lagi, masih berkaitan dengan Islam mengajarkan kepada kita merahmati binatang. Maka termasuk merahmati binatang apabila kita membunuh binatang yang memang disuruh untuk dibunuh, maka hendaknya memperbaiki cara membunuhnya. Rasulullah mengatakan, wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila engkau membunuh binatang, maka kasih cara yang paling bagus. Jadi kalau kita misalnya melihat ular dan kita ingin membunuhnya karena dia membahayakan, maka upayakan kalau bisa sekali pukul mati kalau bisa. Ya, yang paling cepat dia mati, jangan disiksa. Ada sebagian disiksa dulu, kapok karena sudah menggigit misalnya, disiksa. Ya, dimain-mainkan dulu. Jangan. Atau misalnya kalau kita membunuh cicak, kan binatang yang harus dibunuh itu, atau tokek, maka semakin cepat mematikan semakin besar pahalanya seperti dalam hadis yang sahih. Ya. Atau kita melihat misalnya ada binatang yang menjijikkan, kecoa misalnya. Kita ingin membunuhnya, silakan dibunuh, tapi dengan cara yang segera mematikan, jangan disiksa. Ya. Tikus juga demikian. Sebisa mungkin cara yang paling mempercepat dia mati. Karena itu termasuk bagian perintah Nabi menyayangi binatang yang dibunuh dengan cara yang paling baik. Makanya Rasulullah SAW termasuk yang dilarang oleh beliau, cara membunuh binatang adalah dengan membakar. Itu dilarang. Suatu ketika dalam hadis Abu Dawud, Rasulullah SAW melewati suatu tempat, di situ ada bekas rumah atau tempat tinggalnya semut, tapi sudah gosong dibakar oleh orang. Maka Rasulullah SAW mengatakan, innahu la yu'adzibu bin nari illa rabbun nar. Ya, sambil marah Rasulullah mengatakan, sesungguhnya tidak boleh menghukum dengan dibakar api kecuali sang pemilik api, yaitu Allah nanti di neraka. Di dunia tidak boleh kita menghukum dengan api karena itu haknya Allah. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka ini ada kaitan kemarin atau sekarang kita membahas kucing, anjing, kemudian kemarin lagi tikus. Taib, kalau kita ditanya mana yang lebih baik, kucing atau anjing? Mana yang lebih baik, kucing atau anjing? Kenapa kucing lebih baik? Ya, jawabannya benar, kucing. Kenapa demikian? Karena kucing masih boleh memeliharanya. Kita masih boleh memeliharanya. Sementara anjing itu rata-rata dilarang memelihara dan akan mengurangi pahala kita setiap hari 1 qirat. Kecuali anjing-anjing yang dikecualikan oleh Rasulullah. Ya. Kalau masalah haram, jual belinya dan memakan yang sama-sama haram. Tapi masih mendingan kucing boleh dipelihara. Kemudian juga jilatan kucing tidak najis, sementara anjing menjilat bejana harus dicuci 7 kali. Pertamanya harus dicampuri tanah. Itulah yang membuat kucing lebih mendingan, lebih ringan daripada anjing. Tapi kalau kucing dengan tikus, mana yang lebih mendingan? Kucing lagi. Ya, tikus harus dibunuh sementara kucing dibiarkan. Bahkan Rasulullah SAW pernah hendak berwudu, air di dalam bejana sudah disiapin, kemudian kucing langsung minum. Kemudian istrinya Rasulullah mau membuang air, dikirain kemudian tidak boleh dipakai wudu kalau bekasnya kucing. Maka Rasulullah mengatakan biarkan, tidak najis, karena itu binatang yang biasa berkeliaran di antara kita, muter-muter di antara kita. Kalau dikatakan najis, semua najis akhirnya, karena kucing tiap hari menjilat sini, menjilat sana dan seterusnya. Ya, jadi kucing lebih mendingan daripada tikus. Tikus tidak boleh memelihara, bahkan dibunuh, sementara kucing boleh dipelihara. Rasulullah mendiamkan sahabatnya yang bermain kucing, sementara tidak ada satupun sahabat Nabi yang bermain-main tikus. Makanya apa yang dulu sempat kita sebutkan ya, orang-orang barat
mencitrakan tikus lebih baik daripada kucing. Dalam film-film yaitu anak-anak, selalu yang dimenangkan adalah tikus, kemudian kucingnya kalah. Ya kan, ada film Mickey Mouse. Tahu nggak antum ini? Generasi antum nggak ini? Ya, itu yang dimenangkan kan mesti tikusnya. Yang apes adalah kucingnya. Kasihan. Ya. Jadi ini semuanya adalah propaganda mereka. Atau misalkan film apa lagi? Tom and Jerry misalnya. Ya kan, itu kan kucing, tikus bertengkar, yang menang mesti tikus. Maka ini adalah dibalik dari kenyataan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada suatu permasalahan yang disebutkan oleh para ulama. Ketika tadi disebutkan boleh memelihara binatang-binatang yang memang boleh dipelihara. Boleh kita memelihara kucing, boleh kita memelihara burung, ya. Kemudian asalkan dengan catatan diberikan haknya dan tidak membahayakan. Tadi kita sebutkan memelihara singa, macan haram karena itu membahayakan. Tapi bagaimana kalau memelihara buaya? Ya, memelihara buaya binatang haram nggak itu? Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi pendapat yang kuat haram. Kenapa? Karena dia adalah termasuk bertaring dan buas. Ya. Nah, tetapi keharaman binatang belum tentu diharamkan memeliharanya. Seperti kucing tadi, haram tapi boleh memelihara. Taib. Ada sebagian para ulama membolehkan tapi syaratnya tidak boleh membahayakan. Berarti harus betul-betul safety, aman. Kalau memang harus memelihara buaya, karena tidak ada perintah untuk membunuh gitu loh. Tapi kalau dia membahayakan, maka haram hukumnya memelihara buaya. Taib. Memelihara misalnya kera, boleh nggak kira-kira? Monyet. Kita katakan sekarang bahaya nggak itu? Kalau memang dia bahaya, mencakar dan lain sebagainya, ya nggak boleh. Tapi kalau tidak, jinak misalnya dibuat jinak, nurut dan semisalnya, boleh-boleh saja. Tapi berikan haknya, makanan paling tidak, ya, dan tidak boleh membahayakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hanya saja disebutkan oleh para ulama, barang siapa di kalangan orang yang beriman memelihara binatang-binatang yang telah memberikan haknya dan tidak membahayakan, tapi tidak boleh keterlaluan dicurahkan waktu dan hartanya untuk peliharaannya. Jangan sampai perhatiannya lebih besar kepada peliharaannya, kecuali kalau untuk bisnis ya, barang-barang yang halal, memelihara kambing, memelihara burung untuk bisnis ya, kerjaannya itu nggak apa-apa karena boleh dijual. Tapi kalau memelihara binatang-binatang seperti kucing, ya, atau burung yang tidak bisa dijual kecuali hanya senang-senang saja, maka tidak boleh kemudian perhatiannya, waktunya, hartanya lebih banyak kepada peliharaannya, berlebih-lebihan. Kenapa demikian? Disebutkan oleh para ulama, ini menunjukkan bahwasanya orang ini lemah akal dan agamanya. Jadi perhatiannya lebih tertuju kepada kucingnya. Kucingnya disayang, kucingnya dimandiin terus, kasih makan, ada dokternya khusus, kemudian sampunya lebih mahal dari sampo dia sendiri. Ya, dia pakai sampo sasetan, sementara kucingnya dikasih sampo yang 50 ribuan. Masya Allah. Kemudian nanti makanannya pun juga yang istimewa, sekaleng itu 50 ribu, padahal dia makannya tempe tahu. Ya, kemudian kasih tempat kamar tersendiri, ya, kasih kasur macam-macam. Ternyata apa? Buang hajat di kasurnya, ya kan? Kencing juga. Taib. Maka seperti ini para ulama mengatakan ini menunjukkan kelemahan akal dan agamanya. Lemah akal dan agama bagaimana maksudnya? Dia bermewah-mewah, hartanya dikeluarkan untuk keperluan hobi yang tidak memberikan manfaat kepada dirinya dan orang lain. Sementara banyak di luar sana manusia butuh bantuan, tidak diperhatikan, diabaikan. Ada tetangganya mungkin kelaparan, malam tidur tidak makan, sementara dia memberikan harta bendanya untuk keperluan kucing yang tidak beri manfaat. Maka ini menunjukkan kelemahan akal dan agamanya.
Ma'asyiral muslimin rahimah, belum lagi nanti ada bagaimana saudara-saudara kita di Palestina, ya, saudara kita yang kelaparan di tempat-tempat yang kekeringan dan lain sebagainya, masih banyak di Afrika, masih banyak orang miskin. Sementara kita apa? Buang-buang harta untuk memelihara binatang-binatang yang kadang-kadang tidak bermanfaat untuk orang lain dan dirinya sendiri. Oleh karena itu orang Islam dianjurkan menjadikan waktunya untuk hal yang bermanfaat dan hartanya didermakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika didatangi oleh Umar bin Khattab. Saat itu Umar bin Khattab dapat bagian yaitu ghanimah, harta peperangan, itu sebidang tanah yang luas di tempat yang namanya Khaybar. Dia bingung, ini tanah subur, hasilnya banyak. Dia sudah ada untuk pemasukan setiap hari, makan minum sudah ada. Musyawarah dengan Rasulullah, bagaimana ini? Mestinya saya apakan ini tanah Khaybar ini, bagian saya ini. Maka Rasulullah menganjurkan, infakkan fisabilillah dengan cara wakaf. Jadi wakafkan saja tanahmu yang di Khaybar, kemudian hasilnya sedekahkan kepada fakir miskin, kepada kerabat, kepada tamu dan lain sebagainya. Maka Umar melaksanakan arahan Rasulullah SAW karena ini lebih bermanfaat. Rasulullah tidak menganjurkan, oh kamu bisa pelihara kucing, kambing, ayam dan lain sebagainya. Tidak. Tapi Rasulullah memberikan isyarat musyawarah yang paling bermanfaat. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah sifatnya orang yang beriman. Bukan berarti dilarang memelihara kucing, bukan. Sekali lagi, ya, yang suka kucing silahkan suka kucing, tidak ada masalah. Tapi jangan sampai kemudian perhatiannya, waktunya, hartanya lebih besar diberikan kepada peliharaannya daripada kepada kaum muslimin atau anak-anaknya sendiri. Ya, ini tidak boleh. Taib. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang terakhir, bagaimana dengan kisah yang sering disebutkan oleh para pengkisah atau orang yang ceramah tentang kisah. Ya, jadi itulah, yaitu sisi negatifnya para penceramah yang isinya cerita-cerita tok. Beda dengan orang yang ceramah kalau dia menjelaskan hukum agama. Jadi ada penceramah itu dikenal dengan istilah qusas, tukang cerita. Jadi biasanya banyak penggemarnya. Kalau yang diceritakan mesti cerita, maka dia akan mencari bahan yang heboh-heboh. Untuk apa? Menarik perhatian orang. Lebih banyak orang yang suka cerita. Ya. Beda dengan orang yang menjelaskan hukum agama, kadang-kadang yang disebutkan adalah dalil. Ayat-ayat Quran, hadis Nabi. Memang ada sebagian kisah disebutkan, tapi tidak murni semata-mata isinya adalah cerita. Hukum agama dijelaskan. Nah, ada tukang cerita kadang-kadang kalau menyampaikan tentang Islam itu mengasihi binatang, maka tidak lepas menceritakan tentang kucing kesayangan Nabi. Pernah dengar? Katanya ada kucing kesayangan Nabi namanya Mu'izzah. Konon katanya begitu. Bahkan ada beberapa cerita yang lain menambahkan bahwasanya pernah saking sayangnya Rasulullah kepada si Mu'izzah ini, katanya Rasulullah ketika tidur, ya, ternyata kucing Mu'izzah ini tidur di sampingnya, tidur di atas ujung kain atau apa namanya, mantelnya. Rasulullah mau bangun, kesian sama si kucing tidur lelap, akhirnya digunting. Jubahnya Rasul digunting sebagian. Ya, hebat gak ini? Hah? Hebat siapanya? Hebat yang cerita. Karena ini bohong, tidak ada. Kemudian setiap kali Rasul datang disambut oleh si Mu'izzah, katanya begitu. Bahkan dia akan menunduk sujud kepada Nabi. Hebat lagi ini. Kemudian Rasulullah suka mengelus-ngelus 3 kali sebagai bentuk kasih sayang kepada kucingnya. Tetapi ketika dicari oleh para pakar hadis, oleh para ulama, dicari hadis ini diriwayatkan siapa? Tidak ada ternyata. Dalam Bukhari, Muslim nggak ada, dalam Abu Dawud, dalam Imam Tirmidzi, dalam Ibnu Majah, Daruqutni, Imam Ahmad, Musnadnya nggak ada semua. Ternyata ini adalah cerita karangan tukang cerita. Untuk apa? Untuk menarik perhatian orang supaya senang. Ya,
Maka seperti ini karena menisbatkan kepada kisah Rasulullah, berarti ini dusta atas nama Rasulullah. Tidak boleh diceritakan kecuali dengan keterangan seperti ini. Bahwasannya cerita itu adalah cerita bohong, tidak ada hakikatnya dan tidak boleh diambil hikmahnya. Karena itu bohong. Kalau Islam mengajarkan kasih sayang, ambil dari kisah-kisah yang lain, ambil dari hukum-hukum yang lain, ambil dari perintah untuk menyembelih dengan kasih sayang. Kalau memang harus membunuh dengan sesegera mungkin. Kewajiban memberi makan kalau memelihara binatang, ini semuanya diajarkan oleh Islam. Jadi kisah ini tidak dibenarkan dan tidak boleh disampaikan kecuali dengan catatan bahwa ini adalah tidak benar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tetap memelihara kucing diperbolehkan dalam Islam. Ya, ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang bertanya, kami silakan, kita beri waktu sedikit saja karena sudah lewat waktunya. Silakan kalau ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Roboh. Dagingnya? Nah, terus? Nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain. Supaya apa dikasih cabai tadi? Masa nggak ada cara lain? Atau itu cara tercepat aja? Jangan-jangan. Dicari cara yang lain karena itu jelas menyiksa ya. Makanya dia bangun kesakitan dia. Ya jelas menyiksa ini. Orang dikasih cabai aja matanya ya perih gitu loh. Demikian pula binatang. Jadi kalau masih ada cara yang lain, maka yang lain. Jadi para ulama mengatakan, kalau tidak ada cara yang lain kecuali itu ya baru darurat. Ya. Kalau memang ada yang lain, cari yang lain. Kalau bisa. Ya. Makanya termasuk membakar tadi, itu hukum asalnya nggak boleh. Jadi kalau ada binatang membahayakan, dibakar untuk memusnahkan, ya nggak boleh membakar. Tapi kalau nggak ada cara lain kecuali dengan membakar, ya sudah. Karena berbahaya ini harus segera dihabisi. Nggak ada cara lain kecuali dengan membakar, ya silakan, nggak ada cara lain. Seperti sebagian tempat kadang-kadang tiba-tiba ditemukan sarang tawon yang membahayakan, itu di situ banyak anak-anak, nggak nemu cara yang lain kecuali harus dibakar, ya silakan. Tapi ini darurat. Tapi kalau ada cara yang lain maka jelas lebih baik yang lain. Allahu a'lam. Silakan. Ya. Apanya? Lidahnya keluar ya. 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 Jadi ini intinya ada dua hal juga di dalamnya. Boleh nggak menyembelih binatang yang sakit parah? Satu. Yang kedua dengan pisau berkali-kali menggoresnya. Yang pertama, adapun boleh atau tidaknya menyembelih binatang yang sakit, maka jawabannya boleh jelas. Yang penting dia masih betul-betul hidup. Dan ketika disembelih memancarkan darah nggak itu? Nah, berarti dia masih hidup, boleh. Berarti matinya di situ karena disembelih. Tapi kalau disembelih kok nggak keluar darah, darahnya netes tok. Nah, berarti dia ini matinya bukan karena disembelih. Kita nggak tahu matinya disembelih atau matinya sakit. Ini yang haram kata Rasulullah. Ya. Jadi harus antum perhatikan keluar darah enggak, dia memancarkan darah seperti di sembelih enggak. Tapi kalau hanya netes beberapa tetes, oh berarti ini pada hakikatnya sudah hampir mati, lalu dia mati kebetulan disembelih saja. Ini yang pertama. Lalu bagaimana kalau binatang itu sakit, kita ambilkan pisau seadanya gitu ya. Betul. Pisau dapur. Diasah sebentar dikit. Ya. Diasah enggak bisa. Pisau dapur kan biasa dipakai kan? Masih ada tajamnya. Lah ya masih ada tajamnya. Kira-kira digores berapa kali? 10 kali? 20 kali? Nah, berarti masih sah ya. Artinya memang ada unsur sedikit menyiksanya, tetapi yang penting adalah dia memutuskan dua urat lehernya itu, kemudian dia memancarkan darahnya, kemudian dia mati. Maka ini sah. Cuman kalau bisa sempatkan mengasah lebih tajam lagi. Itu hanya afdholiyah saja dalam masalah ini. Allahu a'lam. Silakan. Ya.
Lomba burung. Burung apa? Kan banyak. Suaranya? Ya. Ya. Baik. Lomba kicau burung. Kemudian dapat hadiah, boleh atau enggak? Maka di sini kita jawab, untuk lomba yang ada hadiahnya, maka kalau hadiah itu betul-betul dikumpulkan dari para peserta, ya, daftar enggak? Berapa? 50.000. Termasuk untuk hadiah 50.000 ini. Nah, semuanya berarti itu hadiah. Maka ini berarti taruhan, ya kan? Jadi 50.000 diberikan, kalau menang dapat banyak, kalau nggak menang hilang 50.000. Betul? Berarti ini masuk kategori judi. Ya. Supaya tidak judi, maka harus gratis lombanya seperti ini. Sehingga nggak mengeluarkan. Dapat untung, nggak rugi, berarti bukan judi. Seperti misalnya hadiah disediakan oleh sponsor, asalkan produk-produk yang halal, boleh. Atau pendaftarannya ini adalah untuk seragam, nah ini masih boleh. Tapi kalau uang ini untuk hadiah, maka masuk ke dalam perjudian. Jangan ikut, ya. Lomba apapun kecuali yang diperbolehkan taruhan, yang diperbolehkan oleh Rasul taruhan itu bayar, lalu kalau menang dapat banyak, kalau enggak hilang. Boleh dalam 3 hal. Yang pertama memanah, yang kedua pacuan onta, yang ketiga pacuan kuda. Ini dibolehkan taruhan karena manfaatnya luar biasa, melatih kekuatan fisik, peralatan mempersiapkan dirinya untuk keberanian berjihad, ketangkasan menggunakan kendaraan, ketangkasan bidikan, sehingga diperbolehkan taruhan dalam lomba 3 ini. Adapun kicau burung tidak ada kaitan dengan jihad, maka tidak boleh taruhan. Supaya selamat dari taruhan, maka usahakan tidak ada ongkos atau pendaftaran. Kecuali kalau hanya untuk keperluan seragam dan sebagainya boleh. Tapi hadiahnya jangan dari peserta, baru boleh, supaya tidak masuk dalam kategori perjudian. Nah, sekarang apa yang ditanyakan tadi, kalau menang dapat hadiah. Nah, sekarang dari awalnya tadi ada enggak yaitu pembayaran untuk hadiahnya tadi? Kalau enggak ada ya silakan dipakai halal hadiahnya. Kalau ada maka tidak boleh diambil, itu haram karena itu perjudian. Allahu a'lam. Ada lagi para ulama mengatakan bahwa 3 yang boleh taruhan tadi apa? Masih ingat? Lomba yang boleh taruhan tadi, pacuan onta, pacuan kuda, dan memanah. Itu dikiaskan, dianalogikan juga semua lomba-lomba yang bisa dipakai untuk jihad. Itu juga boleh taruhan. Seperti lomba lari, gulat, tapi bukan gulat MMA, bukan itu. Kalau itu bahaya, karena yang dipukul muka. Padahal Islam tidak boleh memukul muka. Sampai perang pun tidak boleh memukul wajah. Gulat yang sifatnya itu bagaimana teknik mengunci, merobohkan. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah dengan Rukanah dahulu. Ini boleh taruhan seperti ini. Atau misalnya lomba renang, tapi tidak boleh ada hal-hal yang menyelisih syariat. Lomba renang tapi buka aurat ya nggak boleh. Tapi misalnya semuanya terpenuhi syariatnya, lomba renang lalu ada taruhan, ini dibolehkan menurut mayoritas para ulama, dikiaskan kepada 3 lomba yang bermanfaat untuk jihad fisabilillah, melatih kekuatan fisik, melatih memperbagus bidikan, menggunakan alat-alat jihad dan lain sebagainya. Adapun sepak bola tidak ada kaitan dengan jihad. Oh, itu memperkuat fisik. Ya, kuat fisik ketika main bola tok. Coba suruh sholat tarawih 1 hari 1 malam, tidak kuat. Ya, itu kelihayan untuk menggiring bola saja, tidak ada kaitannya dengan jihad. Ya, buktinya kalau sholat berjamaah lama tidak kuat. Jadi bola voli, basket, main bola dan lain sebagainya, ini tidak boleh taruhan. Jadi kalau memang ada hadiahnya, usahakan tidak pakai taruhan. Jadi peserta tidak boleh membayar, supaya boleh mengambil hadiah dari lomba-lomba tersebut. Allahu a'lam. Ya, sudah? Ya.
Ya, memang ada perbedaan pendapat ya tentang kencingnya kucing. Sebagian mengatakan bahwa kencing kucing najis. Kenapa demikian? Karena kucing itu binatang haram, maka yang keluar dari yang haram maka najis. Ini kaidah menurut mayoritas para ulama. Jadi mayoritas para ulama mengatakan kotoran dan air kencingnya kucing adalah najis. Ini jelas pendapat ini. Tapi pendapat yang lain mengatakan tidak najis. Tidak najis. Ya, dan ini pendapat yang lebih kuat. Kenapa demikian? Dahulu ada nggak kucing pada zaman Nabi? Dahulu kucing kencing nggak kira-kira? Kencing juga, sama dengan sekarang. Dan Rasulullah tidak pernah menyuruh mencuci bekas kencingnya kucing. Tidak ada. Dari zaman dahulu kucing itu kencing sana, kencing sini. Tapi Rasulullah menjumpai hal ini tidak menyuruh untuk mencuci kencing atau bekas kencingnya kucing pada zaman Rasulullah SAW. Bahkan kalau kita mau jujur, kucing itu bukan manusia sehingga tidak berakal. Otomatis badannya, dia kalau kencing kan dijilat-jilat itu. Kena badannya enggak? Kena. Lalu naik ke kasur, naik ke rumah orang, kena tembok. Kena kencing enggak tembok gitu? Kena. Tapi Rasulullah tidak nyuruh untuk mencuci tembok atau lantai yang kena sentuhan daripada kucing yang sedang basah. Ya, tapi bukan berarti kemudian oh ini suci boleh berwudu, bukan begitu. Ya, tapi kita katakan kategorinya bukan najis. Ya, tapi apakah itu berarti bagus? Ya, enggak juga, itu namanya kencing ya, bau, perlu dicuci kan gitu. Ya, kita menghindarinya, kita bersihkan, jelas. Ya, ini perbedaan pendapat yang tidak perlu dipersoalkan. Allahu a'lam. Jadi ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.